Hadirin jamaah sekalian kang dipun berkahi Allah. Salajengipun selawat salam mugi tetep dipunimpahaken dhumateng junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita tenggo syafaatipun. Sebab Rasulullah manusia yang paling hebat, tauladan dari seluruh umat Islam bahkan seluruh penjuru dunia. Maka barang siapa menghina beliau, melecehkan beliau, kalau itu orang Islam maka dihukumi murtad, dihukumi kafir, dihukumi keluar dari Islam, dan ditambah hukumannya adalah hukum bunuh. Itulah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau itu yang menghina orang non muslim, jelas hukumnya bunuh. Mereka orang-orang kafir. Lajeng menawi enten tiyang Islam kok menghina Rasulullah, ngakune Islam kok melecehkan Rasulullah, kemudian setelah itu bertaubat, maka Imam Malik, Imam Abu Hanifah sepakat sekalipun tobatnya tetap diterima Allah, tetapi hukuman dunia tetap diberlakukan. Jadi tetap berlaku hukum bunuh bagi orang muslim yang menghina Rasulullah. Itulah keagungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Enjang menika kula matur setunggaling ayat sebagai mukadimah ya menika Quran surat Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabisa bit thayyib walau a'jabakum khabisalakum. Tidaklah sama harta yang baik dengan yang buruk. Walaupun yang buruk itu sangat menakjubkan kamu. Walaupun yang buruk itu sangat menjadikan engkau bahagia. Hadirin jamaah sekalian kang dipun rahmati Allah. Ayat menika turun berkenaan dengan satu peristiwa nalika tiyang Badui, tiyang Arab gurun, tiyang Arab desa, tangklet datang Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pernah menjadi pedagang arak, pedagang khomer. Sakniki ciu nggih. Nah, miras. Ning miras ngene dhewe sing paling ganas ciu. Ciu bekonan ya kono nggih. Saniki tambah meleh oplosan. Saya pernah menjadi pedagang arak dan saya menjadi kaya raya dengan dagang arak itu. Apakah kekayaanku ini bermanfaat apabila saya gunakan untuk taat kepada Allah? Hasil dari arak ini apakah bermanfaat kalau saya gunakan untuk ketaatan kepada Allah? Maka kemudian Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka kemudian turunlah ayat 100 Al-Maidah ini. Allah tidak akan menerima sesuatu yang baik kecuali yang baik. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, niki di antara tanda-tanda kalau rezeki harta itu tidak barokah, di antaranya setunggal bila harta itu sulit dipakai untuk ketaatan kepada Allah. Sekalipun harta itu banyak, tapi sulit untuk digunakan untuk ketaatan kepada Allah karena
kalau sumbernya haram, kemudian digunakan untuk amal kebaikan, untuk sedekah, untuk bantu anak yatim, bantu fakir miskin, bantu masjid, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi sia-sia. Napa melih nek jelas-jelas harta menika asale saking haram, saking riba, bahkan dalam syariat tidak boleh digunakan untuk membantu fakir miskin. Nah, lebih berat lagi nih ya. Nggih bantu anak yatim ora oleh, nggih bantu fakir miskin ora oleh. Nah niku hasil saking riba. Karena sesuatu yang buruk itu tidak bisa digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dan hasilnya akhirnya, karena sesuatu yang buruk, sesuatu yang haram sulit digunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka orangnya sekalipun biasanya sulit untuk taat kepada Allah. Sampai keturunannya, sampai anak-anaknya biasanya angel ulang-ulangane. Kon ngaji angel, kon salat jamaah angel. Alhamdulillah subuhan digubah angel. Nek niku sumbere saking haram. Harta yang bersumber dari haram itu tidak berkah dampaknya. Ciri-cirinya harta itu tidak bisa digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Nomor kali, ciri-ciri menawi harta menika tidak berkah. Harta menika selalu menguap. Berapapun Allah berikan harta kepada seseorang, kalau itu bersumber dari haram, maka harta itu tidak berkah. Tidak bisa mencukupi. Mila kalau aturaken kelomben kisahipun muridipun Imam Syafi'i nalika dipun paringi gaji 4 dinar ora cukup, 3 dinar ora cukup, malah kon 2 dinar tok malah cukup. Niku tanda harta menika berkah. Tidak bercampur dengan yang subhat, tidak bercampur dengan yang haram. Kenapa kok petang dinar ora cukup? Ternyata menurut Imam Syafi'i itu mendolimi hak majikan. Sing kudune pase sesuai dengan pekerjaanmu itu mung 2 dinar, kok nampane 4 dinar, sehingga ada hak-hak yang terdolimi. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, di antara tanda menawi rezeki harta menika tidak berkah, menawi harta menika tidak bisa membawa ketenangan, tidak bisa membawa kekusukan dalam ibadah. Kata sing yang kita aturaken riyen kisahipun Yazid Al-Bustami, Abu Yazid Al-Bustami nalika mondok kok ora iso tentrem, salat ora iso khusyuk, ngaji ora iso mlebu. Ternyata ada makanan haram yang dulu pernah ibunya konsumsi walaupun masih di dalam kandungan. Sehingga didesakan boten berkah, tidak membawa ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Harta yang berasal dari haram tidak membawa ketenangan. Dan terlebih lagi yang keempat, ada kemungkinan besar harta haram menika menjadi sumber penyakit. Itu keh ning loro-loronan wae. Malah rekoso urepe. Nauzubillah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nggih. Kita lajengaken kajian kita ingkang riyen nggih menika bab jual beli. Fikih jual beli. Pembahasan terakhir menika jual beli yang barang-barang najis, barang-barang haram. Terus barang itu kalau haram, barang itu kalau najis, haram tidak boleh diperjualbelikan. Di antara bentuk makanan minuman haram
sudah kita bahas dulu. Di antaranya tambahannya adalah termasuk makanan haram. Yang terakhir pembahasan kita adalah hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian lagi hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh. Itu haram untuk dimakan, ugi haram dilarang untuk dijual belikan. Salajengipun termasuk makanan yang diharamkan untuk dimakan sekaligus diharamkan untuk diperjualbelikan, yaitu makanan yang bercampur dengan yang najis. Makanan aslinya halal tapi bercampur dengan najis niku dadi haram, maka haram juga untuk dijual belikan. Rasulullah gambaraken wonten setunggaling hadis, para pengandikanipun Rasulullah, sesungguhnya ketika ada tikus yang mati, yang jatuh ke minyak samin, jane urip ning jatuh ke minyak samin kemudian mati. Jika minyak samin tersebut beku, maka buanglah tikus itu dan apa yang ada di sekitarnya. Dan jika minyak samin tersebut cair, maka kalian jangan mendekat kepadanya. Nah, ini fikih Pak, tapi sekaligus pembahasan kita jual beli. Atau nek enten minyak, bakul minyak niki bakul kelontong. Jual minyak sak drum besar, nek minyak menika padat kados semacam bluben, kecemplungan tikus. Nah, tikusnya mati teng mriku. Tikus mati, bangkai najis mboten? Najis, Pak. Perhatikan dalam fikih thaharah, setiap bangkai itu najis. Tapi sekalipun hewan itu haram dimakan, ning nek dereng bangkai tidak mesti najis. Contoh kucing. Kucing nek urip najis mboten? Mboten. Kalau kucing teng kamar jenengan, teng kasur, nggon salatan ya ngungkel-ungkelan kucing, tapi tidak najis selama mboten nguyuh nang kono, nggih. Nek nguyuh nang kono najis. Karena setiap hewan yang haram dimakan, maka kotorannya adalah najis, kencingnya najis. Sebaliknya, hewan yang halal dimakan, itu kotorannya tidak najis, air kencingnya tidak najis. Berarti uyohe sapi najis mboten? Mboten, Pak. Dadi jenengan arep makan nang masjid wau kok sarunge diyoi sapi, ngoten nggih. Terus ngemakan nang masjid, secara dalil ora apa-apa, gak najis. Ini yo biangeten. Ngambon-ngambon kancane kan ngaten nggih. Tapi secara dalil gak najis. Lek pitik gak najis ane. Hewan yang halal dimakan itu kotorannya tidak najis. Lah ning mosok biangeten sarung kena telak pitik jek teles terus kok nang masjid. Nene kancane malah. Walaupun secara hukum gak najis, Pak. Dalilipun pernah Rasulullah kedatangan tamu. Lah tamu pas dugi dalamipun Rasulullah sakit. Panas. Lajeng Rasulullah merintah sahabat supaya mengambilkan air kencing unta dan susunya, kemudian diminumkan ke tamu yang sakit itu dan sembuh. Niki dalil berarti air kencing unta oleh diombe. Berarti air kencing sapi oleh diombe. Nah, tapi ternyata air kencing unta niki menurut Rasulullah obat. Mari sekaligus minum susunya. Lah nek diombe wae oleh berarti mboten najis. Wangsul teng mriki wau. Lah nek kucing niku nek urip mboten najis kecuali air kencingnya.
kotorannya, karena kucing hewan yang haram dimakan. Anjing lebih bahaya, kenajisannya besar. Kalau ulama menjelaskan najis mughaladhah, mencucinya harus 7 kali, yang salah satunya dengan debu, dengan pasir. Nah, ini sing rada berat. Lah nek tikus urip mboten najis, dados tikus wirawiri nang dhuwur sajadah jenengan, ya ora apa-apa, kecuali nek ngerti tikus madhek nang kono suwe terus bar kuwi terus ambune wah ledis berarti duyoi. Lah iki dadi najis. Nek tikusnya kan mboten. Lah kecuali nek tikus mati. Tikus mati niku dadi najis. Mila nek tikus nyemplung nang minyak samin sing padat mati nang kono. Maka ngendikanipun Rasulullah, buanglah tikusnya dibuang, dan buanglah yang di sekitarnya. Maka yang lainnya boleh dipakai. Tetapi ketika minyak samin itu cair, maka janganlah kalian mendekat kepadanya. Berarti kabeh kena najis. Iki sing bakul lontong, bakul minyak. Lah kok sak drum lali ra ditutupi kecemplungan tikus, otomatis wengi utuh mati teng mriku. Maka minyak dalam satu drum itu menjadi najis. Enggak boleh dipakai nggo goreng. Dijual boleh enggak? Itu tidak oleh, nggih. Haram untuk dimakan sekaligus dadi haram dilarang untuk dijual belikan. Nah niki pungkasan pembahasan masalah makanan yang haram dan sekaligus berarti haram untuk dijual belikan. Sekali lagi tidak semua nggih, tidak semua yang haram dimakan, tidak semua yang haram itu haram untuk dijual belikan. Sebab termasuk haram dimakan itu racun, Pak. Racun tikus, tiodan dan sebagainya niku haram untuk dimakan. Sebab berbahaya, mematikan. Tapi haram dijual belikan mboten? Mboten. Ya oleh adol racun tikus. Terus yang diharam dimakan, yang haram itu tidak mesti haram untuk dijual belikan. Lah racun diharamkan kan bukan untuk dimakan, maka boleh dijual belikan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salajengipun kita bahas minuman. Kalau kita membahas makanan hewan yang haram dimakan sekaligus haram dijual belikan. Sekarang pembahasan kita minuman. Kata yang dipun aturaken Badui wau, termasuk minuman yang haram sekaligus haram untuk dijual belikan nggih menika khamr. Perlu garis bawahi, khamr menika beda dengan alkohol. Khamr adalah minuman keras yang memabukkan, maka haram untuk diminum, maka juga haram untuk dijual belikan. Ya wau, tiodan, ciu, sak tunggal niku haram untuk diminum dan juga haram dijual belikan. Bahkan Rasulullah menyebutkan ada 9 dosa yang ikut dalam dosa khamar menika. La'anallahu al-khamar, Allah melaknat dalam khamar menika ada 9. Wasyaribaha, orang yang meminumnya, wasakiyaha, orang yang menuangkannya. Kemudian wabai'aha, orang yang penjualnya, yang meminum sing melok ngejoki tok, kemudian penjualnya, kemudian pembelinya, kemudian pemerasnya, sing tukang meras anggur ini kok, kemudian orang yang minta memerasnya, kemudian pembawanya sing nggawa tok, kemudian orang yang minta dibawakannya,
kemudian orang yang makan hasil dari penjualannya, maka semuanya kena dosa khamr, maka haram khamr itu dimakan, maka sekaligus haram untuk dijual belikan. Termasuk minumannya haram, yaitu minuman dari air susu hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Air susu hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan, maka sekaligus haram untuk dijual belikan. Contohnya apa? Susu singo. Nah, ini apa kira-kira susu singo? Nah, iso meres susune singa niku haram. Nah, jual belinya juga haram. Ya, tidak boleh jual beli dari hewan yang haram dimakan susunya maksudnya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian lagi termasuk yang diharamkan, yang dilarang itu adalah gambar yang memiliki ruh. Gambar yang memiliki ruh. Gambar manusia, gambar hewan, niku haram menggambar, sekaligus haram untuk jual belinya. Nah, hati-hati Pak. Ada satu dalil dari Bukhari. Aku dulu dari Sa'id bin Abil Hasan yang berkata, aku dahulu pernah berada di sisi bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu ada seseorang yang mendatangi beliau, lantas ia berkata, wahai Abu Abbas, aku adalah manusia. Penghasilanku berasal dari hasil karya tanganku. Aku biasa membuat gambar seperti ini. Ibnu Abbas kemudian berkata, tidaklah yang kau sampaikan berikut ini selain dari yang pernah ku dengar dari Rasulullah SAW. Aku pernah mendengar beliau bersabda, barang siapa yang membuat gambar, Allah akan mengazabnya hingga ia bisa meniupkan roh pada gambar yang ia buat. Padahal ia tidak bisa meniupkan roh tersebut selamanya. Wajah si pelukis tadi ternyata berubah menjadi kuning. Kata Ibnu Abbas, jika engkau masih tetap ingin melukis, maka gambarlah pohon atau segala sesuatu yang tidak memiliki ruh. Nah, karena konsekuensinya membuat gambar yang ada rohnya, yang ada nyawanya, nanti konsekuensinya akan disuruh meniupkannya nanti di akhirat dan tidak mungkin. Nah, maka disarankan oleh Ibnu Abbas, kalau ingin tetap menggambar, maka gambarlah yang tidak ada nyawanya, gambar gunung, gambar pohon dan sebagainya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Riwan? Tukang foto beda Pak ternyata. Saya baca fikih, itu beda antara menggambar dengan hasil foto. Hasil foto itu tidak disamakan dengan gambar Pak. Lukisan boleh, nah, foto boleh. Saya baca di fikih, saya lupa di mana, nanti kita carikan kali. Kalau foto walaupun makhluk hidup boleh, tapi yang tidak boleh itu lukisan. Tapi tetap hati-hati untuk memasang walaupun lukisan untuk dipajang. Nggih, nah, kan lukisan itu rata-rata. Foto kan ra mungkin fotone Wali Songo. Ndang angele. Aja malah di Songo enek foto. Nah, niku hati-hati ugi. Ya, termasuk kula panjenengan sami ya, memang para ahli ruqyah kados Pak Yatno mengke nek malam Senin
niku biasa nek saged dihindari. Apalagi yang putri untuk anak-anak itu dipasang gambar-gambar di medsos. Itu karena ternyata menurut mereka para ruqyah itu rentan sekali kena ain. Jadi sihir dan segala jenisnya itu bisa sampai dengan lewat gambar. Maka nek pala ahli ruqyah menyarankan kata Ustaz Wahyono itu mati-mati bener jangan pasang gambar terutama istri dan anak itu di medsos. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, termasuk di antara larangan jual beli selanjutnya adalah jual beli barang-barang yang tahu persis bahwa itu adalah hasil dari rampasan dan curian, maka haram untuk jual beli di dalamnya. Berarti sinten iki, Pak? Penadah. Penadah itu termasuk bisnis yang diharamkan dalam Islam. Dilarang dalam Islam karena penadah itu tahu persis yen barang-barang kuwi bersumber dari hasil curian. Nggih. Utawa ora penadah termasuk panjenengan sami penadah cilik-cilikan. Nek riyen zaman kula sih SMA niku enten tangga bendina niku adol jam niku murah-murah. Jam niku zaman dhisik umur 5.000, 10.000 niku apik-apik. Lah kok ternyata niku teke penadah ke pasar, bendina entuk cah colongan-colongan kuwi. Nah, niki termasuk haram, Pak. Kita membeli sepatu, kita membeli tapi kita tahu persis bahwa itu bersumber dari curian, maka haram juga kita membelinya. Ya sing kecuali Pak nek tukune nang loaan. Nah, loaan ora iso di general, ora iso diumum, gawe umum yen kuwi colongan. Toko loak niku kan ora mesti colongan, Pak. Sok-sok tiyang sugih-sugih niku wis jeleh. Sok-sok wis kakean. Nah niku didol loakan ada mungkin. Pasar maling. Enten, Pak. Kondange pasar maling ngoten. Wonderdil. Sekali lagi kalau tahu persis kemungkinan besar itu adalah hasil dari curian, maka haram, tidak boleh jual beli di dalamnya. Dalilipun hadisipun Rasulullah, manistara sariqatan wa huwa ya'lamu annaha sariqatun faqad istaraka fi ismihima wa 'ariha. Barang siapa yang membeli barang curian sedangkan dia tahu bahwa itu adalah barang curian, maka dia ikut serta dalam dosa dan aibnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Direken, dihitung, Pak, ketut dosa dan aibnya. Sekalipun sudah tangan kedua nggih. Kita tukune nang hasil curian, tapi kita tahu persis bahwa itu hasil dari curian. Maka kita haram, Pak, membelinya. Walaupun murah nggih rata-rata, jauh di bawah standar, mungkin setengah harganya ora enek. Tapi itu haram, hati-hati. Sekalipun murah niki ndadosaken boten berkah harta dan rezeki kita. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, termasuk sesuatu yang kita tahu bahwa itu adalah untuk sesuatu yang haram, itu menjadi haram. Kados hadis yang kita terangkan lomben, ketika seseorang menjual anggur, anggur jelas halal, Pak. Tapi kalau kita tahu persis bahwa anggur itu dijual untuk menjadikan anggur kolesom, untuk minuman keras, maka statusnya anggur itu menjadi, jual beli anggur itu menjadi
haram. Walaupun secara hukum asli halal anggur. Tetapi kalau jelas anggur itu dikirim ke pabrik untuk membuat minuman keras, untuk khamar, maka jual belinya menjadi haram. Peso ini jelas perkara yang mubah. Tapi kalau tahu persis peso yang kita jual itu untuk huru-hara, untuk pembunuhan yang tidak ada haknya, maka menjadi haram jual beli peso itu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi sekalipun perkara yang mubah, tapi kalau tahu persis bahwa itu digunakan untuk haram, maka kita tidak boleh menjual untuk itu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini diantara bagian dari barang-barang haram dan najis yang haram untuk dimakan, haram untuk diminum, dan sekaligus haram untuk dijual belikan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Monggo. Nggih. Pripun? Gambar hewan di pakaian. Lah sekaligus niki Pak, hati-hati. Gambar hewan di pakaian itu kan lukisan. Nah, niku nek saged nggih dihindari, Pak. Batik sing enten gambar manuke utuh persis. Nah. Nggih, nek saged dihindari pokoknya. Jadi menghindari dari perkara yang subhat itu lebih baik. Karena yang subhat itu lebih dekat kepada yang haram. Kalau untuk seragam batik gambare manuk, naga. Olah, piye lek gambar kok naga iki piye ngono. Nah, untuk menghilangkan itu ya amane ra dienggo. Nek cara dienggo gambare rasah melu manut gambar. Jadi dipotong-potong ben ora bentuk gambar naga. Sehingga nek wong roh gambar kuwi ora ketok naga, sebab potong-potong, potong gurune, potong awake. Nah, minimal niku. Lah nggih. Lah susah kadang-kadang ngoten niku. Nggih, kula aturaken kelompen hidup di zaman fitnah iki angel Pak, kon resik tenan ngono. Resik sangka riba, resik sangka haram. Niku angel tenan hidup di zaman fitnah ini. Maka tetap berusaha berhati-hati. Ya nek batik memang rata-rata gambar makhluk hidup, Pak. Burung kan ngaten nggih, rata-rata. Nek saged dihindari. Arca barang nggih. Nggih. Gambare arca. Lah nggih. Termasuk jual beli arca, hadisipun kita aturaken mben niku haram. Pun, nggih. Kalau di dalam Quran itu yang diharamkan cuma 4. Nggih. Hanya 4. Nggih. Darah, bangkai, daging babi dan kemudian subhanallah. Kemudian di dalam hadis kok banyak itu cara memprakteknya bagaimana? Terima kasih. Nggih. Rasulullah, setiap perkataan Rasulullah, setiap perbuatan Rasulullah itu tidak berdasarkan hawa nafsu beliau. Setiap ucapan, setiap perbuatan Rasulullah itu adalah bagian dari wahyu Allah. Maka Rasulullah berhak haramkan kecuali yang dilarang Allah. Dan itu tidak bertentangan. Apa yang diharamkan dalam Quran, kemudian disempurnakan yang diharamkan dari sunnah Rasulullah. Kecuali ketika itu langsung ditegur Allah. Seperti satu kisah, ketika ada salah satu istri Rasulullah yang senantiasa memberi susu terus kepada Rasulullah. Sehingga membuat istri yang lain cemburu, termasuk Ibunda Aisyah cemburu. Kemudian Rasulullah mengatakan, untuk saya Rasulullah, maka saya mengharamkan susu.
Ketika itu bertentangan dengan ketentuan Allah, maka langsung ditegur Allah dalam Quran surat At-Tolaq ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lakum. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Selain itu, setiap ucapan Rasulullah itu adalah bagian dari wahyu yang tidak ditulis dalam Quran. Maka sebagai pelengkap, maka sungguh sangat pemahaman rendah yang meyakini bahwa yang diharamkan itu 4 itu. Sehingga terus akhirnya ngawur, asu yo halal, nah niku terus ngawur niku. Sehingga hampir-hampir pemahamannya seperti ingkar sunnah, sehingga tidak menggunakan sunnah Rasulullah. Nah, itu bahaya. Kan berarti kalau menganggap apa yang diharamkan Rasulullah itu boleh dianggap bertentangan dengan Rasulullah, nah kedudukan Rasulullah apa? Malah melecehkan Rasulullah kan berarti. Cukup sama sekalian yang dirahmati Allah, niki ingkang saged kita aturaken kirang langkung nyunapunten. Kita akhiri ganti doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.